Ini warkopi. Bapak Mike, Iya, Anda gimana kan nih? sudah belajar hukum udah 15-16 tahun ya? Lumayan, Ya. ya lumayan. Ini Berarti dari SD udah sampai SMP. ya enggak lah, kan dari tahun 2005 setahu saya. Ini lagi trending banget nih di TikTok dibahas, di Instagram dibahas, dan ini sedikit menjadi pertanyaan di otak saya nih ya. Iya, iya, iya. Anda kapan menikah? Oh bukan, Oh bukan. gitu, waduh. Itu, ini warkopi. Tahu kan warkopi? Tahu. Yang belakangan lagi rame tuh kan, istilahnya Yang bisa kayak dia ngikutin warkop ngikutin terus Warkop DKI. akhirnya Pak Indro juga. Terus Pak Indronya ada komplain gitu Iya, ya ceritanya menurut ya. Pak Mike sebagai orang yang paham hukum, kondisi seperti ini bagaimana menurut Anda, Pak? Nah gini, kalau menurut saya pribadi, jadi saya ngomong secara umum dan secara pribadi ya. Iya. Nah kalau secara umum kita ngomong hukumnya ya, ini kebetulan saya dulu waktu ambil S3 disertasi saya tentang ini. Oh, Jadi tentang iya. karakter-karakter fiktif gitu. Nah karakter fiktif tuh orang kan selalu nganggapnya itu kayak Batman atau Superman yang Iya. apa namanya Tapi fiktif. fiktif gitu kan. Nah padahal manusia pun ini juga bisa jadi karakter fiktif. Oh gitu. Contohnya kayak kalau mungkin kita yang familiar Mr. Bean. Mr. Bean. Nah, itu kan karakter ya, bisa Iya. dibilang dia itu ada manusianya, Rowan Atkinson, tapi ada karakternya kan gitu. Bahkan mungkin Handy sendiri bisa jadi karakter fiktif. Wih. Handy seorang fotografer, lalu ada karakternya Handy seorang Bisa main. misalkan yang apa Thailandan atau yang gimana gitu kan. Ah. Nah, dulu bahkan misalkan Om Deddy. Nah, Iya. Deddy Corbuzier itu kan juga dia sebagai orang biasa ya Deddy, lalu ada juga Deddy Corbuzier seorang mentalis. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau yang karakternya itu ditiru, itu pelanggaran hak cipta atau enggak gitu kan? Kita sih harus bedakan. Jadi kalau misalkan yang ditiru ini apanya? Filmnya, ya, namanya, atau karakternya gitu. Nah, karena itu semua beda-beda. Nah, bahkan ada orang yang nganggep kalau misalkan kita masalah mirip aja ya, misalkan Iya, mirip. si Karakternya Indro mirip. si siapa yang ini yang Si mirip A lah. Indro, mirip Indro. Indro. Itu kan bukan pelanggaran ya, jelas itu karena ciptaan Iya, Tuhan ya. sudah dari awal seperti Nah, itu. tapi orang yang mirip ini sekarang bikin apa gitu kan. Nah, dia bikin konten, misalkan bikin konten ini ada alurnya. Nah, alurnya niru dari filmnya Warkop DKI enggak? Nah, kalau enggak niru, nah itu berarti enggak ada pelanggaran hak cipta ke film atau ke plot yang dulu dibikin sama Warkop DKI. Nah, tapi sekarang secara pengkarakterannya ini yang sekarang jadi masalah kan. Kita istilahnya bikin warkopi namanya. meniru-nirukan. Meniru-niru ya, gayanya dimirip-miripin. Dimirip-miripkan. Bahkan mereka ngomong kayak oh ini kita memang kayak tribute gitu ya. Iya. Kadang orang ada yang gitu juga ya. Nah, ini salah satu hal yang sering jadi miskonsepsi dalam dunia kreatif. Kita ngomong secara umum ya, dunia kreatif ya. Kadang orang merasa, oh saya sudah mengkasih kredit, berarti saya nggak melanggar hak cipta. Nah, itu salah. Karena kita kalau memang source materialnya itu dilindungi hak cipta, kita nggak boleh pakai tanpa izin. Kecuali memang itu fair use. Fair use itu maksudnya di Udah dalam izin. pembatasan. Oh, ada Misalkan batasannya. cuma pakai dikit untuk keperluan pendidikan atau laporan berita salah satunya atau kritik misalkan review kita review. Nah, itu masih boleh dalam taraf yang diperbolehkan. Jadi balik lagi tapi juga source materialnya ini seberapa kuat hak ciptanya. Contohnya misalkan karakter-karakter yang flat atau yang kurang terlalu di explore ya. Kita tahu misalkan kayak di TV itu banyak film-film yang karakternya ya udah ibu mertua yang jahat. Ya. Nah, kita kalau bikin ibu mertua yang jahat, sinetron lain misalkan melanggar hak cipta enggak itu karakternya? Belum tentu karena itu kayak sudah jadi semacam archetype ya, istilahnya kayak tokoh ya udah pasti kalau di film sinetron ada ibu mertua jahatnya. Kalau di film anak-anak yang misalkan lingkungan sekolah gitu pasti ada satu anak yang bully misalkan. ya. Nah, itu mungkin bukan pelanggaran hak cipta, tapi kalau kita sudah bikin karakter ini secara komprehensif, secara sudah terdevelop sekali ya. Kayak ya contoh saya kalau di Indonesia mungkin ya itu Bang Deddy dulu ya, mungkin Bang Deddy sekarang kan lebih ke personal ya. Ya. Kalau dulu kan dia ada yang kayak Ngikutin juga kan? Ya make up itu kan, terus yang apa pokoknya yang di Gotik-gotik. di hitam-hitam segala macam. Nah itu kalau ditiru ada orang yang misalkan Handy Corbuzier gitu ya misalkan Tidak amin. nyamar kayak gitu. Nah, itu pelanggaran hak cipta atau enggak? Menurut saya bisa jadi pelanggaran hak cipta karena hak cipta itu luas banget. Intinya yang bisa mengandung unsur kreativitas, sudah original dan ada unsur kreativitasnya itu yang penting dan sudah diwujudkan. Jadi kita nggak boleh ngomong kayak kita ini ada ide mau bikin cerita kayak gini atau bikin karakter kayak gini, tapi kalau nggak ada perwujudannya, nah perwujudannya pun nggak harus bentuknya gambar atau nyata, bisa aja melalui tulisan, contohnya kayak James Bond.
Harry Potter itu dulu kan Tulisannya dari ya. tulisan semua ya, dari novel ya, bukan dari film kan yang utama. Itu sudah bisa dilindungi oleh hak cipta gitu. Jadi kalau ini pelanggaran hak cipta atau enggak, bisa jadi saya bilang. Bisa jadi pelanggaran hak cipta walaupun sudah bilang bahwa oh ini kita kasih kredit ya, istilahnya kan kredit ya. Nah, kayak kita ngomong YouTube pun aja kita ambil video orang, kita ngomong oh ini Kasih, lagunya saya kasih Kredit kredit title. itu nggak boleh mestinya gitu. Nah, Oke. harus izin dulu, itu yang utama. Terus nomor 2 di sini orang-orang kan banyak yang ngomongin hak cipta, tapi saya rasa di sini ada kemungkinan pelanggaran merek juga. Oke. Gitu. Merek kenapa? Karena kan grupnya Dono Warkop. Kasino Indro namanya Warkop DKI. Itu udah didaftarin mereknya, didaftarin di kelas yang untuk misalkan jasa hiburan segala macam itu kan acara TV. Nah, kalau orang mau bikin acara yang konsepnya mirip, jadi barang atau jasa sejenis ya istilahnya, dan namanya menggunakan nama yang punya persamaan pada pokoknya atau yang mirip Lagi istilahnya. warkopi namanya. Nah, warkopi ini saya rasa bisa jadi pelanggaran merek malahan gitu. Kayak contohnya misalkan Mickey Mouse gitu ya, Disney ya, terus ada orang bikin karakter namanya Mickey Mouse tapi MIKI Mouse gitu. Nah, ya itu masih dibilang pelanggaran gitu kan, pelanggaran merek bisa jadi. Jadi dalam hal ini pendapat pribadi saya, ya saya terus terang nggak pernah nonton kontennya yang warkopi ya, tapi kalau sekilas ya berpotensi jadi pelanggaran gitu sih. Kalau menurut Hendy gimana? Kalau aku sih ya setuju sih. Setuju Karena ya? memang satu memirip-miripkannya itu sudah kelihatan sekali kalau itu memang Memirip-miripkannya ada ya. niatnya emang menyamakan gitu. Cuma satu Mike, kalau misalnya nih mereka itu yang disalahkan harusnya siapa? Mereka tokohnya atau orang di belakang itu? Kalau maksudnya yang kayak produsernya gitu mungkin. Iya, kalau misalnya ada tuntutan harus ke tokoh 3 itu. Semua bisa. Oh, Semua semuanya kena. bisa? Semua bisa kena. Jadi mereka sebagai ya yang sama-sama melakukan kan, Iya. dan mendapatkan keuntungan dari situ. Iya, betul, Nah, betul. itu bisa kena. Oh. Gitu. Jadi kalau ini ranahnya ya. ke perdata bisa digugat semua itu. Walaupun misalnya mereka yang mendirikan 3 orang ini mendirikan itu disuruh gitu. Disuruh. Iya, sama aja. Sama ya, karena dia juga kita mendapatkan ada keuntungan juga ya. prinsip namanya fiksi hukum di Indonesia. Nah, kita bahas yang fiktif, ada juga namanya fiksi hukum. Fiksi hukum jadi semua orang tuh dianggap tahu akan hukum gitu. Jadi ketidaktahuan kita akan hukum tuh nggak akan membebaskan kita. Makanya kita kan ada istilah kadang kalau dipidana ada alpa, lalai gitu kan. Nah, sama halnya secara umum juga gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh saya nggak tahu kalau itu dilarang, jadi saya ngelanggar. Nggak bisa ya. Nggak bisa gitu. Itu sudah asas universal. Kalau nggak ada asas itu kacau nanti. Iya. Gitu sih. Oke. Kalau misalnya pun mereka ganti nama, tapi mukanya seperti itu karena memang sudah bawaan dari lahir ya, cetakannya begitu, masih aman mungkin ya? Nah, kalau dari penampakan aja saya rasa nggak masalah. Tapi yang penting pengkarakterannya ini. Oke. Pengkarakterannya ini sampai gimana gitu. Karena kalau kita ngomong orang mirip ya kita nggak bisa nyegah ya. Tapi kalau contohnya misalkan kita ngomong yang karakter internasional James Bond misalkan. Kita tahu James Bond itu kan seorang mata-mata playboy apa dengan segala gadgetnya gitu kan. Nah, dia walaupun ada orang yang niru konsepnya, namanya bukan dibikin James Bond, orangnya beda. Tapi kalau dia bikin ceritanya mata-mata yang kayak gitu, plotnya mirip, mungkin dibilang kalau James Bond kan orang Inggris ya, kita bikin yang versi Amerikanya atau gimana? Thailand Ya. Jadi namanya siapa tuh kalau James Bond Thailand? James Cobb. James Bond. Oke. Nah, itu apakah pelanggaran? Bisa jadi pelanggaran karena karakternya masih bisa dibilang sama. Balik lagi tapi kita nggak bisa ngejudge karena itu nanti yang bisa ngejudge ya hakim gitu. Kalau sampai memang jadi masalah, makanya lebih baik preventif sih menurut saya. Preventif itu Kalau ya. kita memang, nah ini kita mungkin familiar dengan konsep ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Iya. Nah amati boleh kita amati, ya tiru nggak boleh ya kan. Kita harus modifikasi dulu. Pertanyaannya modifikasinya ini seberapa banyak? Itu yang harus susah dilihat ya. Ya karena modifikasi ini hubungannya dengan kualitas dan kuantitas. Jadi misalkan kita ada lagu 3 menit ya, kita ambil 2 menitnya sama gitu. Apakah pelanggaran? Belum tentu karena bisa juga kita ambil cuma 5 detik tapi jadi pelanggaran. Jadi kita ambil unsur yang substansialnya di mana. Foto pun seperti itu. Jadi misalkan kita niru fotonya orang. Nah, kita ambil secara
kuantitasnya kita lihat ya yang diambil banyak, tapi ternyata source materialnya tuh nggak terlalu ada unsur kreativitasnya gitu kan. Kayak orang misalkan foto apa ya Borobudur gitu, banyak ya foto Borobudur ribuan mungkin ya. Tapi apakah kalau kita sama moto Borobudurnya itu pelanggaran hak cipta dari yang sebelumnya? Belum tentu juga. Kita lihat source materialnya juga seberapa kuat, lalu diambil berapa banyak, dan juga yang diambil tuh kualitasnya sampai gimana. Jadi tekniknya ditiru sampai bagaimana, itu yang kita harus cek semua sih. Jadi masalah hak cipta ini terus terang kompleks banget. Di Indonesia ini terus terang orang nggak terlalu notice ya. Bahkan yang di bidang kreatif pun terus terang banyak yang nggak seberapa paham dengan konsepnya hak cipta. Bisa dilihat dari kasus-kasus di Indonesia terus terang nggak banyak kasus hak cipta. Terus terang ya, bukannya kita senang ada kasus ya, tapi kalau ada kasus seperti ini tuh kita bisa belajar, at least bisa memberikan awareness lah. Akhirnya melek hukum juga lah. Melek hukum, iya, mungkin kayak gitu sih kalau dari saya. Ya nanti kita lihat aja ya gimana kelanjutannya ya kasus ini, ya belum kasus sih ya, permasalahan isu. Menarik ya. Oke. Noplay kapong tai Michael Hans noplay kop tong sanai kapong ning nai brand advice สวัสดีครับขอบคุณครับ